Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang untuk pertemuan selanjutnya kita masuk ke modul 7, yaitu pengolahan data menggunakan PHP dan MySQL. Nah, di sini kita melakukan pengolahan data melalui sebuah form, di mana si form itu kan memungkinkan untuk si user itu menginputkan data dan mengirimkan data. Nah, jadi kita mengolah datanya ini melalui form dengan menggunakan PHP. Nah, si data yang udah diinput oleh si user tadi itu akan dikirim datanya melalui si PHP. Si PHP inilah yang membawa data-data yang udah diisi oleh si user. Oke, kita langsung aja ke contohnya. Kita membuat sebuah form. Oke, kita membuat sebuah form. Yang pertama kita buat dulu tag HTML. Ya, ini seperti HTML biasa, ada head, title. Sini misalnya kita buat judulnya itu penggunaan form. Tutupnya, kemudian tutup si head. Oke, udah kita buat untuk deklarasi awalnya. Setelah itu kita membuat si form. Kita akan membuat sebuah form. Jadi buka tag formnya. Nah, sebelumnya di form sebelumnya kan cuman tag form gini aja kan, habis itu baru tabel si TRTD-nya. Nah, kali ini karena kita menggunakan si PHP, maka dia ditambahkan di sini action. Nah, maksud action di sini adalah setelah user menginputkan data ini, dia akan dibawa kemana gitu actionnya gitu. Setelah user menginputkan data, dia dibawa ke halaman yang mana gitu. Nah, di form action ini kita buat namanya tujuan.php. Nah, dia actionnya itu tujuannya tuh mau kemana gitu. Nah, di sini kita buat linknya itu tujuan.php. Nanti kita akan buat sebuah file yang bernama sama kayak gini, tujuan.php. Kemudian setelah membuat form action, kita buat metodenya. Metodenya ini kan untuk tujuannya kan, setelah melakukan penginputan data mau dibawa kemana. Nah, metodenya ini dia dengan menggunakan apa, dengan cara apa. Di metode ini dia ada dua tipe, yaitu pertama ada tipe get dan yang kedua ada tipe post. Pertama ada tipe get. Nah, si tipe get ini dia untuk si data yang dikirim tadi itu, informasinya itu akan ditampilkan di address bar kita, gitu, di address bar web browser kita. Jadi informasi yang diinputkan oleh user itu akan ditampilkannya gitu. Itu kalau misalnya tipe get. Tapi kalau misalnya tipe post, dia ini informasi yang udah diberikan oleh si user ini dia nggak akan ditampilkannya di address bar. Nah, jadi untuk lebih gampangnya, perbedaan untuk si get dan post itu, si post ini lebih rahasia atau sensitif karena dia kan tidak ditampilkan kan di address bar. Jadi dia lebih ke sensitif gitu datanya. Kalau misalnya datanya sensitif atau rahasia, lebih baik menggunakan metode post karena dia informasi yang diinputkannya itu nggak ditampilkannya di address bar kita. Nah, kalau si get tadi karena ditampilkannya di address bar, ini biasanya digunakan untuk informasi yang emang ditujukan gitu, diinformasikan. Oke, itu dia perbedaannya. Kalau si get untuk di
informasikan. Kalau misalnya si post dia lebih ke rahasia atau sensitif. Nah, karena si form yang kita buat ini ada passwordnya, maka method kita itu kita buat post karena dia lebih bersifat, karena si informasi yang diinputkan tadi itu gak akan ditampilkannya di address bar kita. Oke, sampai sini paham mengenai get dan post? Oke, paham lah ya. Terus selanjutnya ini udah selesai, kita membuat formnya ini ada action dan methodnya. Oke, selanjutnya kita buat tabelnya. Oke, membuat tabel. Ini dia contoh inputannya ya. Bentar. Nah, ini udah ada yang kakak buat. Ini kan ada 1, 2, 3, 4 baris kan. Ada 4 baris dengan 2 kolom. Satu kolom ini, satu kolom untuk teks, satu kolom untuk inputan. Nah, jadi membuat tabelnya, kita buat dulu baris pertama, yaitu ini, si username. Baris pertama, kalau baris berarti TR kan? TR, kita buat tutupnya dulu. Oke, baru itu buat kolomnya. Kolom kan TD. Kolomnya tadi di sini kolom pertama ada si username. Berarti buat aja langsung username. Habis itu tutup si TD-nya. Ini untuk kolom 1. Terus kolom kedua itu kan dia inputan. Jadi kita buat si input type. Karena dia sebuah inputan. Input type sama dengan jenis inputannya, karena username jenisnya teks, maka kita buat input type-nya itu teks. Kemudian name-nya kita buat uname atau name aja juga bisa, nama. Name-nya kita buat nama. Kemudian langsung kita tutup si kolom keduanya. Oke, ini siap untuk baris pertama, kolom 1 dan kolom 2 nya. Selanjutnya yaitu baris kedua, kita buat tab pembuka dan penutup untuk isi barisnya. Habis itu kolomnya tadi ada apa aja? Username, email. Kolom kedua ada email. Kemudian kolom kedua untuk input si emailnya. Kayak tadi juga buat input type. Si email juga kita buat input type-nya tuh jenisnya teks. Kemudian name-nya kita buat email juga. Tutup. Kemudian tutup lagi untuk si kolom keduanya. Nah, baris kedua udah siap. Lanjut ke baris 3. Baris ketiga kita mau isi si passwordnya, username, email, dan password. Kolom pertama password. Terus kolom kedua untuk inputkan si passwordnya. Input type. Nah, di sini karena password, input type-nya kita buat password. Kemudian name-nya pas misalnya. Kemudian tutup si td-nya. Oke,
Sampai sini udah siap untuk buat si tabelnya. Sampai sini paham ya, buat tabelnya macam seperti biasa. Oke, setelah ini buat baris yang untuk si tombol supaya dia bisa menginputkan datanya. Pertama buat kolomnya TD Oke, kita buat input type. Input type-nya kita buat jenisnya itu si submit, karena dia mau ngirim datanya kan. Input type-nya jadi submit. Kemudian value-nya ini tulisan yang nanti akan keluar. Misalnya kita buat simpan value-nya, berarti nanti datanya itu akan disimpan. Maksudnya itu datanya akan disimpan. Kemudian tutup, buat lagi input type. Input type yang kedua itu kalau dia mau menghapus datanya. Kalau menghapus data itu input type-nya itu tipenya reset. Kemudian value-nya kita buat hapus. Tutup. Oke, ini dia ada 4 baris. Yang baris pertama username, baris kedua email, baris ketiga password, kemudian baris terakhir ada untuk inputkan si data yang udah diisi tadi. Oke, coba ini langsung aja kita simpan. Nah, simpannya ini seperti biasa di htdocs ya. Nah, simpannya seperti biasa di htdocs, kemudian di folder yang tempat kalian. Kalau kakak di folder lpw6, kita buat nama filenya form.php. Oke, save. Habis itu coba kita jalankan di Chrome-nya. Nah, pastikan kalian harus mengaktifkan si SendPP-nya, oke? Udah diaktifkan SendPP-nya. Kemudian buat localhost, panggil seperti biasa ini localhost, nama foldernya, nama folder tadi kakak buat di lpw6, kemudian nama filenya kakak buat tadi form.php. Oke, kayak gini, nama folder, kemudian nama file, enter. Oke, ini dia yang udah kita buat tadi. Ada username baris pertama, baris kedua email, password, kemudian ada simpan dan hapus. Coba misalnya kita buat username-nya siapa ya? Emailnya @gmail.com, kemudian si passwordnya juga. Terus kita simpan. Tapi ini belum ada kita buat tujuan.php-nya. Jadi yang untuk pertama kayak gini tampilannya. Kemudian supaya kita bisa nyimpannya, nah ini kita harus buat si tujuan.php-nya. Oke. Setelah itu kita buat tujuan.php-nya. Buat dokumen baru, Ctrl N, kemudian nah di sini nih php-nya. Nah, jadi di sini dia untuk
setelah melakukan pengisian form, di sini kita untuk buat tujuan dan PHP-nya, kita buat langsung sintaks PHP-nya. Oke. Deklarasikan dulu sintaks awal dan sintaks akhir si PHP-nya. Oke, setelah itu kita buat variabel nama. Nah, variabel nama ini untuk menampung si username yang udah dibuat tadi, yang udah diinputkan oleh si user. Kemudian tanda petik 2, variabel lagi. Kemudian ini tipe si metodenya tadi. Kita kan tadi pakai post kan, jadi kita buat variabel underscore post. Ini udah ketentuan, ini udah variabel globalnya. Underscore post ini kalau misalnya menggunakan metodenya tadi si post. Kalau misalnya kita menggunakan get, berarti di sini tinggal ganti get aja dengan huruf kapital semua. Oke, udah variabelnya post. Habis itu buka kurung siku. Habis itu isi sesuai dengan si name yang udah dibuat di form tadi. Kalau nama kan kita buat tadi nama kan, ini sesuai dengan yang di sini name-nya. Oke, kita buat nama, email, sama ini pasnya S-nya double ya, pas, nama, email, pas. Oke, berarti di sini nama, kemudian jangan lupa titik koma. Oke, kemudian kita buat lagi variabel untuk menampung si emailnya. Email ini sama underscore post juga. Kemudian buka kurung siku si email. Ini sesuai dengan si name tadi ya. Kemudian untuk menampung si passwordnya, dollar juga underscore post juga. Kemudian buka kurung siku pas. Tadi kita buat S-nya ada 2 kan. Oke, titik koma. Nah, setelah yang diinputkan tadi udah disimpan ke dalam variabel ini, variabel nama, email, dan pas, kemudian kita ingin mengeluarkan, mengoutputkan, ataupun menampilkan si nama, email, sama password yang udah diinput tadi. Nah, kalau mau mengoutputkan di PHP kan pakai echo kan? Kemarin udah tahu bedanya echo sama print. Kita pakai echo. Habis itu tinggal tanda petik, kemudian di sini kita mau mengoutputkan terima kasih telah melakukan pengisian form gitu kan. Pengisian form, terus kita buat enternya. Jangan lupa titik koma. Habis itu kita setelah menginputkan terima kasih, mengoutputkan terima kasih, kita mau mengoutputkan juga data yang udah diisinya tadi. Nah, jadi kita buat misalnya tadi kan udah diisinya tuh username. Berarti kita buat username Anda adalah nah, kita panggil si variabel nama ini tadi. Panggil nama. Oke, itu kita buat enterkan lagi, titik komanya jangan lupa. Habis itu kita mau mengoutputkan lagi si emailnya. Email Anda adalah kemudian panggil si variabel email, enter, titik koma jangan lupa. Setelah itu kita terakhir mengoutputkan si password. Password Anda adalah
kemudian variabel si pasnya di titik koma. Oke, udah ini aja, terus kita simpan di folder yang sama dengan nama tujuan.php. Udah ada punya kakak ya, tujuan1.php. Oke, karena ini kakak buat nama filenya tujuan1.php, berarti di sini formnya kakak buat juga tujuan1.php. Oke, kemudian save. Habis itu kita coba run si ini tadi, kita run ulang. Nah, habis itu kita masukkan tes tadi, emailnya @gmail.com, kemudian passwordnya juga. Kita coba simpan. Undefined index tujuan1.php on line 4. Coba kita lihat dulu line 4 nya di tujuan 1. Apa yang salah nih? Line 4 nya pas. Kita cek dulu ya apa yang salah di formnya. Pas di sini guys, jadi ini belum ada sama dengannya, pantas dia warna pink tadi. Oke, udah kita perbaiki, kita save, kita coba ulang. Kita coba panggil si formnya langsung, form.php. Oke, kita masukkan si form tadi, gmail.com. Kita simpan. Oke, dia tampil. Terima kasih telah melakukan pengisian form. Username Anda adalah email Anda, password Anda nih, sesuai dengan yang kita inputkan tadi kan. Nah, jadi gitu dia untuk pengolahan data melalui form dengan menggunakan si PHP. Sampai sini paham? Paham lah ya. Kalau misalnya nggak paham bisa tanya langsung. Oke, selanjutnya yaitu ada function atau fungsi. Nah, fungsi ini berfungsi untuk mempersingkat coding dengan hanya satu kali pendeklarasian, dan seterusnya bisa memanggil nama fungsi itu aja. Oke, ini bisa dibaca beberapa keunggulan memakai fungsinya. Nah, ini dia bentuk umum si function. Function nama fungsi, kemudian buka kurung parameternya, kemudian buka kurung kurawal. Habis itu di sini isi apa yang mau dikerjakan dari si fungsi ini. Oke, langsung aja kita ke contoh ya. Ctrl N. Oke, misal kita mau buat fungsi apa ya? Ini seperti biasa, buka dulu PHP-nya. Dan jangan lupa tutup. Habis itu kita misalnya mau buat fungsi function nama, misalnya ya nama saya, function nama saya, function, kemudian ini nama functionnya. Habis itu di sini parameternya, ini opsional, bisa ada bisa enggak. Ini kita coba dulu yang enggak usah pakai parameter. Kemudian ke kurung kurawal. Di sini yang mau kita buat di function ini, kita mau ngapain gitu ya. Kita di function ini misalnya mau mengoutputkan si nama kita, misalnya siapa ya nama kita, aja ya.
namanya Sihem. Oke, titik koma. Oke, habis itu kita buat di sini yang di luar fungsinya, kita buat nama saya adalah, nama saya adalahnya ini, terus kita panggil si fungsinya nih, function nama saya. Oke, kemudian jangan lupa si buka kurungnya, itu titik koma. Oh ya, ini kita kan mengoutputkan sebuah HTML ya, jadi jangan lupa sih sintaks HTML nya juga dibuat. HTML body, tutup HTML, tutup body. Oke, coba kita save tempat yang sama. Kita buat fungsi nama .php. Oke, coba kita run. Fungsi nama tadi, fungsi nama .php. Oke, dia keluarnya nama saya adalah sesuai si ini tadi, sesuai dengan yang ada di function nama saya ini tadi. Nah, jadi gitu. Ini contoh kalau yang saya nggak ada parameter. Oke, ini gampang kan? Outputnya ini, kemudian kalau misalnya mau manggil si yang ada dalam function, tinggal panggil nama functionnya aja. Jadi lebih mudah. Oke, selanjutnya coba kita pakai si yang ada parameternya. Kita buat baru, kita copy yang tadi ya. Kita buat file baru. Setelah itu kita mau buat function yang ada parameternya. Nah, jadi misalnya nama functionnya itu marga. Kita buat marga. Terus sebagai parameternya itu variabel bernama nama. Terus udah kayak gini, kita mau outputkan si variabel nama ini, kemudian kita mengoutputkan juga si nama marganya itu, misalnya siapa ya, Nasution ya, ini misal ya, Nasution. Oke, kemudian enter. Oke, ini dia isi function dari si marga. Parameternya itu variabel nama, kemudian yang dikerjakannya itu dia akan menampilkan output si variabel nama tadi, kemudian ada Nasutionnya. Kemudian untuk yang di luar function, si ininya kita panggil si nama functionnya, berarti marga. Kemudian parameternya kita buat Oke, ini berarti sebagai nama, kan? Sebagai nama dia. Kemudian coba kita outputkan lagi nama adik saya adalah siapa, adik si ini. Kita panggil lagi si marganya, function marga. Kalau misalnya dalam satu keluarga itu kan berarti kan sama semua kan, nama anaknya itu, nama marganya kan sama semua.
Jadi nama saya, adik saya, marganya itu sama Nasution, kemudian si adiknya ini misalnya namanya siapa ya? Tara misalnya. Tara. Oke, terus dia mau menyebutkan lagi nama kakaknya. Nama kakak saya adalah, panggil function si marganya, kemudian isi parameternya dengan nama si kakaknya itu Farah misalnya. Ini kita ganti aja ya. Tara, Farah, siapa lagi? Yara. Oke, ini titik koma. Oke, kita lihat outputnya bentar deh. Oke, coba kita simpan aja. Kita buat fungsi marga dot hp. Oke, coba kita run. Kita run. Oke, coba kita lihat Yara. Kita lihat keringannya dulu. Yara Tara tadi ya. Oh, kakak lupa, ini harus ada tanda petiknya ya. Lupa kita pakai tanda petik. Yara, Tara, terus Farah. Ini harus pakai tanda petik ya guys. Kemudian kita simpan lagi, kita coba run lagi. Oke, ini dia outputnya. Nama saya adalah Yara Nasution, nama adik saya adalah Tara Nasution, nama kakak saya adalah Farah Nasution. Oke, jadi gitu dia. Ini untuk yang ada sih parameternya. Nih, oke. Si nama saya adalah ini, kemudian dia memanggil function si marga dengan isian variabelnya nama ini tuh si Yara. Kemudian dia mengoutputkan si function ini, berarti dipanggilnya si Yara ini Yara, kemudian Nasution. Begitu selanjutnya. Ini berarti dia si Tara terus Nasution. Di sini dia Farah, terus itu Nasution. Oke. Ini dia untuk contoh yang ada si parameternya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, jenis-jenis fungsi. Jenis fungsi ini ada fungsi built-in, ada UDF, dan fungsi eksternal. Built-in ini yang udah disediakan oleh PHP dan kita dapat langsung memakainya. Contohnya itu fungsi matematika kayak sin, cos, dan lain-lain, fungsi tanggal, waktu, dan lain-lain. Ini fungsi yang udah disediakan gitu. Jadi kita tinggal manggil nama fungsinya aja. Kemudian ada fungsi UDF atau User Defined Function. Di sini fungsi yang kita buat sendiri sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, yang tadi contoh kakak buat, yang dua contoh tadi itu merupakan jenis fungsi si UDF, User Defined Function. Oke, kemudian yang terakhir ada fungsi eksternal. Ini nggak dibahas. Oke, jadi nggak usah dibahas. Terus lanjut ke memasukkan data ke fungsi. Guna dari passing value ini memasukkan data untuk diolah pada suatu fungsi atau memberikan nilai parameter fungsi tersebut. Nah, ini sama yang kayak kakak contohkan tadi si marga tadi. Itu dia termasuk ke passing value to function karena dia memasukkan data ke fungsi.
si data si Yara, Tara, Farah tadi ini dia dimasukkan ke dalam fungsi ini dengan variabel nama sebagai parameter. Oke, gitu dia maksudnya. Itu si passing value to function. Oke, terus fungsi dengan nilai balik atau return value. Nah, ini fungsinya untuk mengembalikan suatu nilai dengan menggunakan statement si return. Ini dia contohnya. Coba kita copy aja. Kita save return .php. Coba kita langsung run ya. Return.php. Oke, ini dia outputnya 1 tambah 16 sama dengan 17. Kita lihat codingannya. Ini deklarasi awal seperti biasa. Habis itu functionnya kita rapiin dulu codingannya. Oke. Ini dia functionnya bernama add. Kemudian parameternya itu ada variabel x dan variabel y. Dimana si function add-nya ini mengerjakan ini ada variabel total. Total ini dia si variabel x dan variabel y-nya itu dijumlahkannya, terus kemudian dikembalikannya lagi variabel si total ini. Itu dia kerjaan untuk si function add. Kemudian di luar functionnya dia ingin mengoutputkan si 1 tambah 16 ini. Kemudian di add-nya ini 1,16. Nah, ini setelah ditampilkan si 1 tambah 16 ini, kemudian dia menjalankan fungsi si add-nya ini, kemudian ditulisnya si 1 ini sebagai variabel x, kemudian 16 ini sebagai variabel y, kemudian dijalankannya si ini variabel total sama dengan berarti si variabel x ini tadi kan udah diisi dengan 1, berarti 1 ditambah dengan variabel y ini kan tadi diisi dengan 16, jadi tambah dengan 16, 1 tambah 16, kemudian return si variabel total tadi. Setelah udah dijumlahkan kan ini jadi 17, makanya dia mengembalikan nilai si total ini kan sama dengan 17. Makanya pas di sini sama dengannya itu return dari si total ini, yaitu sama dengan 17. Itu dia untuk si return, dia mengembalikan nilai. Oke. Kayak gitu untuk si return value. Kita lanjut ke ini hampir sama yang tadi, cuman ini prosesnya pangkat. Jadi ini nama functionnya pangkat, kemudian variabelnya num, kemudian dia mengembalikan nilai si numnya ini dikalikan. Habis itu dia mengeluarkan si pangkat 4, berarti si 4 ini yang dikalikannya. Berarti nanti pasti outputnya 4 kali 4 yaitu 16. Perlu kita cek, kalian sendiri aja ngecek ya. Lanjut ke passing by reference. Dia adalah fungsi tidak mengembalikan nilai dengan cara return, tapi dengan memakai operator reference atau operator dan ini ya pada parameternya. Jadi sebelumnya parameter sebelumnya kan variabel kan. Nah, kalau si by reference ini dia ada simbol, ada operator si dan operator reference namanya.
Oke, kita coba langsung contohnya. Kita copy aja. Oke, Ctrl-nya, Ctrl-V, Ctrl-S. Apa tadi? Reference .php. Oke, kita outputkan aja dulu ya. Kita run si reference.php. Salah nih dia kan. Kita cek dulu codingannya. Function. Kita rapikan dulu codingannya. Ini apa? Mana papernya? Oke. Habis itu bilangan 3 itu coba kita save lagi tulisan. Oke, ini dia outputnya. Bilangan 1 sama dengan 3, bilangan 2 sama dengan 2, bilangan 1 sama dengan 2, bilangan 2 sama dengan 3. Kenapa bisa begini? Yuk kita lihat. Oke, jadi nama functionnya ini tukar. Tukar. Kemudian, nah di sini dia operator si reference-nya. Ini dia. Udah ada reference, habis itu dibuat lagi dolarnya sebagai tanda variabel. Berarti variabel bilangan 1, kemudian ada variabel bilangan 2. Ini parameternya ada 2 berarti kan. Kemudian di function ini dikerjakannya si variabel temp itu sama dengan bilangan 1. Berarti si temp menyimpan bilangan 1. Kemudian si variabel bilangan 1 menyimpan variabel bilangan 2. Kemudian si variabel bilangan 2 itu menyimpan si temp. Oke, ini dia si bilangan 1-nya sama dengan 3, bilangan 2-nya sama dengan 2. Berarti outputnya bilangan 1 sama dengan variabel bilangan 1, si 3 berarti. Kan cocok nggak? Bilangan 1, 3. Habis itu outputnya lagi bilangan 2 sama dengan bilangan 2, si 2 nih. Berarti di sini 3, bilangan 1, 3, bilangan 2, 2. Kemudian enter. Coba kita lihat. Oke, sama ya, bilangan 1, 3, bilangan 2 yang sama dengan 2. Terus kemudian dia enter. Habis itu, nah, dipanggilnya si function tukar dengan parameter si bilangan 1 dan bilangan 2. Kemudian di-outputkannya si bilangan 1. Nah, karena dia udah dipanggilnya si function tukar ini, berarti dia ngejalanin yang ini. Dia panggil si bilangan 1. Nah, tadi si bilangan 1 ini kan dia ditampung di temp kan. Kemudian bilangan 1 ini sama dengan bilangan 2. Berarti bilangan 1 tadi kan 3. 3 sama dengan 2. Kemudian 2 ini sama dengan si 3. Berarti dia kebalikannya. Berarti si variabel bilangan 1 ini adalah si 2. Ini karena dia sesuai dengan sistemnya. Kemudian si bilangan 2 ini adalah si 3. Gitu, karena dia udah ditukar di function ini. Gitu. Oke, makanya dia hasilnya di sini awalnya 3, 2, terus kemudian setelah dipanggil si function tukar,
dia jadi di sini 2, bilangan satunya 2, bilangan 2-nya jadi 3. Sesuai dengan output kah? Jadi gini dianya. Oke, kayak gitu. Lanjut ke materi kita udah habis. Jadi untuk tugasnya, ketikkan codingan yang udah, contoh yang udah kakak buat tadi, yang kakak buat sendiri, ataupun yang kakak copy dari sini. Terakhir untuk tugasnya, coba kalian buat sebuah form penjualan gitu. Jadi nanti misalnya ada inputan nama pembeli gitu ya kan, terus barang yang dibeli, jumlah barang, harga per barang gitu ya kan misalnya. Terus nanti ada tombol klik hitung. Kalau misalnya diklik, dia akan keluar tuh harganya, harga dari yang udah diinputkan tadi gitu. Nah, di button hitung itu nanti buatnya itu pakai functionnya itu tadi nanti isinya si perkalian antara jumlah barang sama harga barang tadi ataupun sebagainya, pokoknya ada function. Oke, buat sebuah form, kemudian di dalamnya ada function. Oke, itu aja tugas dari kakak. Dan yang di video sebelumnya juga itu juga diketik ya, yang kakak ketik. Terus udah itu aja. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ditanya, jangan malu-malu. Sekian dari video kakak hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun salah dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.